Halo Dreamers, di video kali ini kita akan membahas tentang subject pronoun dan object pronoun. Atau dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti subjek dan kata ganti objek. Bagaimana cara memahami kedua materi ini dengan mudah? Nah, kita pantau terus ya video berikut. Baik, di video sebelumnya Mister sudah bahas tentang subject pronoun ya, dan kaitannya dengan to be. Nah, kita perjelas lagi yuk. Pertama, ada I, aku, you, kamu atau kalian, we, kami, they, mereka, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, dan it, dia untuk benda atau hewan ya, non-human. Nah, seandainya cara menggunakan I itu ada nama asli ya, nama ini Mister, misalnya saya, Mr. Dream. Nah, berarti diganti dengan kata I. Ya, dan ini letaknya di awal kalimat ya, teman-teman. Ini juga ciri-cirinya menggunakan huruf kapital. Nah, ini ada perbedaan dengan ini ya. Nah, jadi kita juga perhatikan besar kecilnya huruf. Tidak asal tulis aja gitu ya, teman-teman. Nah, ini you, artinya kamu. Nah, berarti kalian ya. Misalnya Andri. Nah, misalnya orang yang sedang Mister ajak bicara. Ya, Andri, orang kedua. Ya, kamu atau kalian. Jadi ada Andri, ada Joko, ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak orang. Ini sama-sama you artinya. Lalu we. We itu ketika tadi ada Andri, terus misalnya Susi, siapa ya disebutin, dan aku, me ya, aku. Nah, ini ada akunya berarti we, kami. They, mereka ya. Ini orang ketiga jamak yang lebih dari satu. Dan mereka juga ini selain untuk manusia, human, dan bukan manusia juga, non-human. Kita bisa menyebutkan kata they, mereka untuk benda-benda mati seperti mereka adalah kursi misalnya. They are chairs. Seperti itu ya. Jadi ini tidak hanya untuk manusia intinya. They, mereka. Lalu dia laki-laki ini untuk nama siapapun ya yang berjenis kelamin laki-laki. Misalnya ada John, ya, ada Robert, ya, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin kan ada nama John dan Robert itu di perempuan misalnya ya. Kalaupun ada mungkin sedikit banget ya. Tapi pada umumnya John dan Robert adalah nama laki-laki. Jadi pakainya dia, he. Ini orang ketiga tunggal. She, nah, misalnya ada tadi Lucy, lalu ada siapa lagi ya kira-kira, Ratna misalnya. Ya. Nah, ini nama-nama perempuan, satu orang ya, untuk satu orang. Dan it, nah ini untuk nama-nama hewan, nama-nama benda ya, non-human. Kita jangan menggunakan subjek it untuk manusia ya, karena sudah ada ketentuannya di sini. Oke, setelah kita memahami kata ganti subjek, nah di sini ada object pronoun. Supaya lebih mudah, ini Mister tulis ada verb atau predikat ya, yang memisahkan ya, yang menjadi jembatan nih di sini. Supaya nanti langsung praktek ke kalimatnya. Nah, di sini objek berperan sebagai kata ganti untuk menyebutkan objek ya. Objek itu apa? Ya, hasil dari apa yang dikerjakan oleh verb ya, kata kerja. Singkatnya atau simpelnya secara sederhana bahwa ini pelaku, lalu ini kata kerjanya, dan ini objek yang dilakukan ya. Misalnya I. Di sini ada kata kerja like. Nah,
apa yang disukai. Ya. I like, misalnya aku suka kamu. I like you. Nah, you-nya ini kebetulan you subjek dan you objek itu sama. Tapi pilih yang ini. You yang y-nya kecil. Huruf y-nya kecil ya. I like you. Ya. Lalu misalnya ada kata need, ya, kata kerja yang lain. I need. Kita coba contoh yang you. You need me. Nah, jadi ke sini. Kamu membutuhkan aku. Nah, jadi keliru ya jika teman-teman menuliskan kalimatnya. Kamu membutuhkan I, misalnya. You need I. Sedangkan I artinya aku gitu. Secara bahasa Indonesia kan betul juga ya. You need I. Tapi we have the grammar rules here. You need me. Ya, harusnya ini me ya, kata ganti objek untuk aku. Ini munculnya setelah predikat atau verb. Ya, cukup jelas ya teman-teman. Begitupun yang lainnya. We play misalnya. Nah, biasanya kalau play ada kata with. Ya, dengan. Kita bermain dengan siapa? Contohnya dengan mereka nih. We play with, masukkan objeknya, them. Ya. Ketika objek ini they, subjeknya they, objeknya them. Ya. Dan lihat T-nya juga kecil ya, huruf T-nya kecil. Lalu he, she, it. Di sini ada he dan him, she, her, it. Kita masukkan kata kerja call misalnya. Artinya memanggil. Nah, dia memanggilnya. Nya untuk perempuan. Berarti kalimatnya he call her. Nah, kalau he di sini ada s-nya ya untuk subjek he, she, it. Setiap verb utama atau verb one-nya itu ada penambahan huruf s-nya. He calls her. Ya, dia memanggilnya. Nah, tadi misalnya he calls her Susan. Nah, he calls her Susan. Nah, ini betul kalimatnya ya. Jadi jangan balik lagi ke she, teman-teman. Ya, misalnya ketemu soal apa nih? Antara she atau her jawabannya gitu. Kalian kekeh jawabannya she gitu. Nah, itu keliru ya. Jadi ada lagi kata ganti yang selain subjek yaitu objek. Nah, lalu it juga nih. It ini subjek di ciri-cirinya adalah ada i yang besar. It calls her misalnya ya. Dia memanggilnya. Lalu di sini ada she calls him, memanggilnya untuk laki-laki. She calls him Julian misalnya. Ya. She calls him Julian. Nah, seperti itu teman-teman ya. Cara mudah memahami subject pronoun dan object pronoun. Sekarang coba deh komen versi kalian ya. Hubungan antara subject pronoun dan object pronoun. Okay, that's all from me. See you again in the next video. Bye-bye.